Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sidang gugatan kasus korupsi impor gula oleh terdakwa Tom Lembong kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dua saksi diperiksa di awal sidang, termasuk anggota Komisi 6 DPR RI Rahmat Gobel. Salah satu saksi dalam persidangan yang dihadirkan diantaranya anggota Komisi 6 DPR RI Rahmat Gobel yang merupakan ex-direktur bahan pokok strategis Bakopstra Kemendak. Sidang sempat diwarnai interupsi lantaran Rahmat Gobel tidak ingat soal berapa surat yang ia tanda tangani semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan 2014 sampai 2015. Interupsi dilayangkan tim kuasa hukum Tom Lembong hingga berujung ketegangan dengan hakim anggota Alfi Setiawan. Tim kuasa hukum Tom Lembong berinisiatif menampilkan surat yang pernah ditandatangani saksi Rahmat Gobel semasa menjabat Menteri Perdagangan. Namun Ketua Majelis Hakim Denny Arsan Fatrika menolak. Selain Rahmat, jaksa juga menghadirkan ex-direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, yaitu Indrasari Wisnuwardana. Kemudian surat kepada koperasi ini 2 kali ya Pak ya, di bulan Juni dan di bulan Agustus 2015. Saya nggak ingat itu Pak. Kok nggak ingat semua ya? Udah lama Pak, saya nggak tahu Pak. Ya saksi yang lain juga diperiksa juga Pak, kejadian 2014, 2015 dan mereka bisa jelaskan. Tidak seperti Bapak lupa semuanya gitu. Iya, mohon Ya maaf kan? untuk Cuma itu. Bapak sendiri aja, sekian banyak saksi yang kami terperiksa di persidangan ini, cuma Bapak sendiri yang lupa selalu. Iya kan? Saksi yang lain juga ada juga, saya yakin seusia Bapak, ya kan, bisa mampu menjelaskan dengan baik. Tidak mereka bilang lupa-lupa. Ya. Mohon maaf untuk Bapak, iya kan, Dirjen juga ada juga yang kita periksa di sini, ya kan. Penjelasannya jelas, tidak ada yang bicara lupa Pak. Hanya Bapak yang bicara lupa hari ini. Sampai keterangan 2 saksi tadi tidak ada yang dilanggar oleh terdakwa dalam hal ini Pak Tom Lembong. Karena tadi ada beberapa hal yang disebutkan tadi dikatakan tidak diatur. Bukannya melanggar aturan, tapi tidak diatur dalam aturan. Ya, jadi itu berbeda. Karena dalam pasal pidana itu seseorang bisa dikenakan pidana kalau dia betul-betul melanggar pasal yang dimaksud. Sedangkan ini tidak ada pasal ataupun aturan yang dilanggar. Cuman memang pada waktu itu aturannya tidak ada sehingga Pak Tom mengambil suatu kebijakan. Ya, kembali lagi pada kebijakan. Dan ternyata kebijakannya pun menghasilkan hal yang positif. Jadi tidak ada permasalahannya. Nah lalu tadi banyak sekali tadi baik dari anggota majelis hakim yang membuat kesimpulan yang tadi keliru. Ya, yang kami tadi ralat. Karena ternyata misalnya contoh tadi dikatakan tentang bahwa anggota majelis hakim menyimpulkan bahwa Pak Rahmat Gobel menolak permintaan dari Enkopar untuk memperpanjang misalnya. Padahal tadi begitu kami klarifikasi bukan menolak, tapi dia belum menjawab perpanjangan itu. Karena kenapa? Karena beliau keburu diganti. Karena permintaannya tanggal 27 Juli, beliau awal Agustus sudah diganti. Jadi belum sempat menjawab. Nah, yang menjawab itu adalah Pak Tom Lembong. Dan Pak Tom Lembong menyetujui perpanjangan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Jadi sampai pemeriksaan tadi belum sama sekali ada indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Pak Tom Lembong. Dan kami juga tadi kembali mengingatkan tentang audit BPKP. Ya, audit BPKP itu sampai saat ini belum ada yang menunjukkan tentang kerugian uang negara itu. Sementara itu menurut Tom Lembong, saksi Menteri Perdagangan periode 2014-2015 Rahmat Gobel menyebutkan ketika tidak terdapat ketentuan yang melarang, maka impor gula kristal mentah ini boleh dilakukan. Saya sangat mengapresiasi pernyataan Pak Rahmat Gobel, ya, pendahulu saya sebagai Menteri Perdagangan, ya, bahwa impor yang saya lakukan, yaitu impor gula mentah untuk diolah jadi gula putih itu boleh-boleh saja, ya, sah-sah saja. Tidak ada aturan yang melarang. Ya. Saya kan dituduh melanggar aturan dengan impor gula mentah, ya, bukan gula putih. Ya. Jadi tadi Pak Gobel sangat jelas, satu saksi dari Kemendak juga sangat jelas, tidak ada aturannya. Ya. Dan bahkan Pak Gobel bilang ya kalau memang ada kebutuhannya ya sah-sah saja untuk gula mentah diimpor, ya, kalau itu yang tersedia.